Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, kiranya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan, karena hanya Dialah yang layak untuk kita puji, hanya Dialah yang layak untuk kita sembah. Karena itu pada pagi hari ini kita mau menaikkan puji-pujian kita mau menaikkan penyembahan kita di hadirat Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap puji-pujian kami, membawa setiap penyembahan kami di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Menjauhi rohmu yang suci.
tuntunan Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai kita di dalam setiap langkah hidup kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bahwa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu dan berkat yang besar bagi kami sekalian. Saat yang teduh ini kami mohonkan berkat dari Tuhan. Roh Kudus tuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa ini. Haleluya. Amin. 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 Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita dapat bersama-sama hadir dan kemudian juga memuji menyembah Tuhan. Tuhan ada di antara kita sekalian pagi hari ini. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah menolong hati kita. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menikmati ibadah ini dan sekaligus sharing firman Tuhan bagi kita sekalian. Saya perhatikan pagi hari ini dalam ibadah sudah ada pohon Natal
Demikian juga kostum-kostum sudah mulai diisi dengan warna hijau dan merah. Ya. Saya pakai coklat, saudara, mohon maaf. Ya. Tapi ini mengingatkan kepada saya karena kayaknya sampai akhir tahun, tutup tahun nanti ya Bu Kris ya, saya nanti tidak bisa ikut ibadah di sini, maka lebih dulu saya ingin mengucapkan selamat merayakan hari Natal dan menyongsong tahun baru tahun 2026. Semoga penyertaan Tuhan akan terus sampai kepada kesudahannya ya saudara-saudara. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mari Sambut Kedatangannya. Mari sambut kedatangannya. Dengan gambar-gambar yang saya cantumkan di sini, kayaknya kepada kita mengingatkan ini orang Majus yang sedang kita mau bahas, tapi saya tidak ingin membahas kedatangan Tuhan yang pertama dulu, tapi ingin mengajak kita untuk melihat lebih penting, yaitu yang kita sambut, yaitu kedatangan Dia kali yang kedua. Saya sudah mengikuti acara Natalan mulai dari awal Desember ini, dari Sulawesi Utara, lalu kemudian Jawa Timur dan Jakarta, dan kemudian di sini nanti sore saya harus khotbah di Bali. Semua Natalan, ya saudara. Dan menariknya yang saya ikuti dalam Natalan-Natalan ini cukup banyak yang berkomentar, ya. Kita memperingati kedatangan Tuhan dulu pertama kali, tapi kita tidak lagi menoleh ke belakang, tapi kita menyongsong ke depan. Saya kira itu sesuatu yang bagus, karena yang lalu sudah tidak bisa diulang lagi. Tetapi sebenarnya itu mengingatkan kepada kita apa yang akan datang. Tuhan Yesus juga akan datang kedua kali, dan itu adalah untuk kita, dan penting bagi kita untuk mengetahuinya dan bagaimana kita bersikap. Saudara-saudara, khotbah pagi hari ini barangkali bukan khotbah yang menyenangkan kita gitu, tetapi mengingatkan kita. Ya. Saya khotbah dengan berbagai macam isi firman Tuhan, dan pagi hari ini mengingatkan kita. Orang yang siap menyambut kedatangan Tuhan itu seperti apa? Mari coba kita nostalgia sedikit kedatangan Tuhan yang pertama dulu. Next. Ya. Dalam kedatangan Tuhan yang pertama dulu ternyata kita temukan ada umat Tuhan ya yang tidak siap untuk menyambut kedatangannya. Siapa-siapa? Herodes kaget. Walaupun Herodes memang bukan orang Israel, tapi dia raja Israel gitu. Jadi mestinya dia tahulah. Tapi dia kaget, loh iya dah, ada Mesias dah yang akan lahir gitu. Lalu kemudian ketika Herodes kaget, lalu Herodes panggil ahli-ahli kitab. Kayaknya ahli-ahli kitab juga nggak terlalu ingat kepada itu. Baru ketika ditanya, ini kita buka dulu. Ya ada janji itu, ya betul gitu. Kaget. Dan respons orang yang kaget itu malah repot ya. Herodes malah mau membunuh Yesus gitu. Ada orang-orang yang sebenarnya bukan umat Tuhan, tapi kayaknya malah siap. Orang Majus itu adalah orang nenek moyangnya orang Iran atau Irak sana. Tapi malah ikut Natalan gitu. Para gembala dipikirnya sudah nggak akanlah diperhatikan oleh orang-orang atasan, apalagi yang paling atas yaitu Tuhan gitu. Tapi Tuhan waktu memberitahu mereka, mereka siap gitu. Jadi ada yang siap, ada yang nggak siap. Yang saya pikirkan justru itu gitu. Apakah nanti pada waktu kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita tergolong orang yang siap atau tidak siap? Nah, Tuhan Yesus baik sekali, sehingga dia pernah khotbah, Tuhan Yesus pernah khotbah di bukit ya, tapi Tuhan Yesus juga pernah khotbah tentang akhir zaman. Baik sekali, sehingga memberitahukan kepada kita, di Matius 24 itu diberitahukan, ini loh tanda-tandanya kalau akhir zaman akan tiba. Lalu kemudian di Matius 25 itu kelanjutannya. Ya seandainya kita kembali kepada tulisannya Matius dulu tidak tulis angka-angka, nggak ada pasal, nggak ada ayat. Jadi sebenarnya itu khotbah itu satu rangkaian gitu. Di yang sekarang menjadi 24 itu adalah peringatan. Nanti kalau ada banyak peperangan, ada banyak gempa bumi dan seterusnya. Saya pernah sharing di sini bahwa jumlah gempa bumi yang terjadi di akhir-akhir tahun, mulai tahun 1901 itu eskalasinya makin tinggi, frekuensinya makin cepat. Tapi juga magnitudonya, kekuatannya itu makin besar. Itu kalau dulunya itu jarang sekali, tapi kemudian makin cepat. Peperangan, kelaparan, macam-macam ya. Pengajar-pengajar sesat. Nah itu kayaknya makin banyak digenapi. Tapi kemudian Tuhan Yesus baik sekali memberikan kepada kita yang sekarang jadi pasal 25 dari kitab Matius itu untuk
Bagaimana sih orang yang siap untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua? Dan Tuhan Yesus menyampaikannya dalam bentuk perumpamaan. Nah, perumpamaan kalau nggak ditangkap dengan baik, nanti kita bisa salah nangkepnya. Saya ajak kita untuk melihat nasihat Tuhan Yesus dari Matius 25. Kalau kita memang siap menyambut kedatangan Tuhan, sebenarnya bagaimana sikap kita? Nah, saya keluar dengan 3 perumpamaan itu dengan kata 3 jangan. Ya. Ini bukan jangan tewel, bukan jangan lodeh, ya. Tapi 3 jangan larangan ya. 3 jangan dalam menyambut kedatangannya. Ya. Nah, perumpamaan pertama ada di ayat 1 sampai ayat 13. Ayat 1 sampai 13. Coba kita akan membaca teks firman Tuhan itu. Kemudian nanti kita akan menyimpulkan jangan apa gitu ya, jangan apa. Firman Tuhan mengatakan begini. Wah, moga-moga bisa terbaca ya. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. 10-10-nya ngantuk, 10-10-nya tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Bangun semuanya, tidak hanya 5 yang bangun semuanya. Lalu membereskan pelita mereka. 10-10-nya membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam ini. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan tidak cukup dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nasihatnya adalah ini, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi nasihatnya harinya, saatnya nggak tahu, karena itu berjaga-jagalah. Nah, orang yang berjaga-jaga itu dianggap orang yang bijaksana, yang orang yang nggak berjaga-jaga dianggap orang yang bodoh gitu. Nah, kadang-kadang waktu kita membaca teks firman Tuhan ini ada yang mengatakan, lah ini loh, ini satu saran supaya kita ini minyak biasanya melambangkan Roh Kudus, jadi kita harus penuh dengan Roh Kudus gitu. Tapi kalau kita lihat dalam cerita tadi, kayaknya Tuhan Yesus ceritanya itu menunjukkan segala sesuatunya sama. Ada 10 gadis, 5 bijaksana, 5 bodoh. Tapi semuanya sama mengerti bahwa mempelai itu datangnya tidak diketahui jamnya, tidak diketahui harinya, sama gitu. Sama tidak ngerti. Yang menjadikan mereka bijaksana bukan karena mereka tidak tidur. Bukan karena mereka, yang menjadikan mereka bodoh bukan karena mereka tidur. Ya, yang menjadikan mereka bodoh bukan karena mereka tidak punya pelita, tidak punya minyak. Mereka punya kok pelita, punya minyak. Satu saja perbedaannya. Yang bijaksana ini di samping punya pelita, tapi juga punya buli-buli berisi minyak cadangan. Kenapa bijaksana? Karena tanggal dan hari dan jam pernikahannya nggak diberitahukan. Ini pernikahan yang paling menarik ya. Karena kami undang hadir dalam pernikahan kami gitu. Kapan? Nanti beritahukan kemudian gitu. Pokoknya siap aja gitu. Nah, ini pernikahan yang paling menarik karena tempatnya nggak diberitahukan, lalu jamnya nggak diberitahukan, pokoknya karena ada pernikahan gitu. Nah, jadi bijaksananya karena mereka punya persediaan, sehingga pada waktu minyak yang ada di pelita ini nanti habis, mereka bisa ngisi. Nah, perhatikan tadi pada waktu yang bodoh ini hampir padam, jadi belum padam. Lalu dia bilang,
Berikan kepada kami minyak. Jawaban yang bijaksana, nggak bisa. Karena kita tidak beritahukan jam berapa dia datang gitu. Jadi kalau saya berikan separuh, kita perkirakan 2 jam, nanti jangan-jangan dia munculnya jam ketiga gitu. Nggak bisa. Jadi artinya dia mau datang kapan saja siap. Gitu. Mau datang kapan saja siap. Nah yang siap itu yang seperti apa kalau begitu? Nah tadi saya katakan bahwa pasal 24 dan 25 dari Injil Matius ini bukan 2 khotbah tapi 1 khotbah dari Tuhan Yesus. Semuanya bicara mengenai akhir zaman dan kesiapan kita. Menarik kalau kita perhatikan, biasanya kita harus berpikir konteksnya itu ayat sebelumnya itu bicara apa dan ayat sesudahnya bicara apa. Perumpamaan ini memang tidak diberitahukan yang siap kalau begitu yang seperti apa. Tapi di ayat sebelumnya berarti masuk di dalam pasal 24, bagian terakhir itu diberitahukan. Yang bodoh itu yang seperti apa. Kita tidak boleh bodoh, itu yang bodoh. Jadi coba kita lihat sekarang perumpamaan yang di atasnya. Yaitu dari Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Saya bacakan bagi kita ya. Demikian firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Perhatikan saudara, ada persamaan. Yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Ini cerita yang lain ya. Hamba yang setia dan bijaksana ini diangkat oleh tuannya untuk memberi makanan kepada orang-orangnya dan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Kalau orang menjalankan tugas yang kecil bagus, maka dia diangkat pangkatnya. Tapi perhatikan sekarang ayat yang berikutnya. Akan tetapi, nah ini berarti perbalikannya. Apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Sama dengan tadi ya. Lalu ia apa saudara? Memukul hamba-hamba lain. Yang kedua, makan minum bersama dengan pemabuk-pemabuk. Nah itu berarti hamba yang bodoh gitu. Ya, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia yang jahat itu dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi, berarti neraka gitu. Jadi yang bodoh itu kalau begitu yang apa? Tadi ada dua gejala. Yang pertama memukul, jadi berarti berbuat jahat. Jadi orang yang nggak siap dengan kedatangan Tuhan itu adalah pada waktu Tuhan datang kedua kali ternyata dia sedang berbuat jahat. Atau nggak berbuat jahat kepada orang lain, tapi dia juga berdosa yang merusak dirinya sendiri juga gitu. Mabuk-mabuk gitu. Itu belum tentu berbuat jahat pada orang lain, tapi merusak dirinya sendiri. Hati-hati, ada hal-hal yang membuat kita dirusak oleh diri kita sendiri. Saya pernah cerita kepada saudara-saudara. Ada saudara yang terkesan waktu itu. Saya pernah pada waktu dulu kerja keras gitu. Kerja keras, capek gitu. Lalu kemudian bingung. Untuk ngambil waktu istirahat sebentar saja. Apa yang harus saya lakukan? Lalu kemudian ada mahasiswa yang beritahu, Pak main Tetris Pak gitu. Lalu saya main Tetris gitu ya. Main Tetris lalu kemudian. Tapi pada waktu mulai main Tetris, rupanya istirahatnya makin lama makin panjang. Ya. Jadi maunya istirahat sebentar, tapi saking tertarik. Waduh pengen menang tuh main Tetris. Wah, akhirnya sepanjang sore itu malah gak kerja, malah main Tetris. Nah itu kan berarti gak jahat kepada orang lain. Tapi saya sebenarnya sedang merusak diri saya. Yang celaka, karena itu saya kerja hari Jumat, hari Sabtu, waktu pas kosong, main Tetris kebablasan terus, pas Minggu, pas ikut ibadah, hari itu saya pas gak khotbah ya. Biasanya tiap Minggu pasti khotbah. Lalu gak khotbah, ikut ibadah. Sepanjang puji-pujian dilakukan di otak sini, turun berarti saya. Turun, jadi nyembah, oh Tuhan ajaib, jadi gak konsentrasi sama sekali saudara. Saya mengkategorikan dia termasuk
saya merusak diri saya sendiri. Sampai firman Tuhan disampaikan seperti begini nih, pikiran saya enggak ke firman Tuhan, tapi ke dung, ke dung itu yang balok-balok turun itu. Dan saya pikir saya termasuk merusak diri saya sendiri. Mungkin orang yang suka dengan pornografi, lalu nonton-nonton di YouTube gitu, dia enggak jahat. Tapi dia merusak dirinya sendiri. Mabuk-mabuk itu termasuk. Ya. Jadi ada kategori jahat kepada orang dan mabuk-mabuk. Dengan kata lain, tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Berarti termasuk penyambut mempelai yang bodoh tadi. Kiranya Tuhan akan tolong kita. Orang yang bijaksana berarti yang menjaga hidupnya terus benar. Pagi, siang, sore, malam. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang kedua kali. Ada seorang Nabi Yahudi yang pernah katakan bahwa Mesias akan datang dalam hari yang tidak diketahuinya. Dan kamu tidak perlu siap terlalu panjang. Pokoknya kira-kira 5 menit sebelum dia datang, kamu harus siap. Salah seorang muridnya begitu bersuka cita, lalu dia mulai, oh guru kalau begitu saya bisa berbuat semua kejahatan, saya berbuat dosa macam-macam. Pokoknya kan 5 menit kan. Iya betul, 5 menit sebelum dia datang, kamu harus siap. Oh ya? Tapi tadi guru katakan, kapan dia datang? Loh kan saya katakan, datangnya tidak diketahui gitu. Waduh, kalau begitu saya harus bertobat 5 menit sebelum dia datang. Kalau begitu kapan guru? Lalu guru Yahudi mengatakan, ya karena kamu nggak tahu. Jangan-jangan 5 menit adalah 5 menit dari sekarang. Jadi bertobatlah sekarang. Setiap sekarang harus merupakan pertobatan kita. Kapan saja kita harus siap hidup berkenan kepada Tuhan. Kapan saja kita harus menjaga hidup kita bersih. Karena kita tidak tahu kapan kita dijemput kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan orang yang bijaksana adalah orang yang selalu menjaga hidupnya bersih di hadapan Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Siap kapan saja dia datang. Seolah-olah buli-buli minyak kita selalu cukup untuk kapan saja Tuhan datang. Yang bodoh adalah yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Yang pandai, kalau firman Tuhan perjanjian baru katakan, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bodoh bukan matematikanya dapat nilai merah, tapi bodoh adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan bagi Tuhan. Nilai matematika boleh merah, tapi kalau mengerti kehendak Tuhan, itu orang yang pintar di hadapan Tuhan. Walaupun nilai matematikanya dapat 100, tapi kalau tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak menjaga hidupnya benar, itu bodoh di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, calon mempelai yang bijaksana. Amin. Yang kedua, perumpamaan datang kepada kita. Ya, jangan yang kedua terdapat dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Dan itu adalah perumpamaan tentang talenta. Nah, oleh karena teks ini sudah biasa kita baca dan ceritanya sudah kita hafalkan, saya tidak membaca seluruh ayat ini. Kita tahu bahwa waktu itu ada seorang raja atau tuan yang sedang pergi jauh dan katakan tidak tahu kapan dia datang. Lalu dia bagi-bagi talenta. Yang satu dikasih 5 karena kemampuannya 5. Sesuai dengan kemampuannya. Karena dia bisa memperdagangkan 2, dikasih 2. Yang satu dikasih 1, lalu kemudian kita tahulah yang 5 kemudian membelanjakan talenta itu, mengusahakan talenta itu, waktu tuannya pulang 2 kali lipat jadi 10. Yang 2 kali lipat jadi 4. Mestinya yang satu cuma jadi 2 aja, prestasinya sama. Tapi kita tahu karena dia berpikir bahwa tuannya itu jahat, maka karena berpikir bahwa tuannya jahat, maka akhirnya dia menyembunyikan itu. Karena takutnya kalau satu diperdagangkan hilang, maka dia akan dihukum oleh tuannya. Lalu dia simpan sehingga pada waktu tuannya datang, akhirnya talentanya dikembalikan. Tetap satu dan tuannya akhirnya marah. Coba kita dengar kata-kata tuannya kepada hamba yang ketiga. Karena perumpamaan selalu menuju kepada satu yang ingin diperhatikan. Maka jawab tuannya itu di ayat yang ke-26.
Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ternyata hamba ini diketahui oleh tuannya bukan karena jahat karena yang lain, tapi jahat karena malas gitu. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Melompat ke ayat yang ke-30 dikatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi seperti dalam perumpamaan yang lalu. Semuanya dilempar ke tempat itu. Jadi rupanya yang maha tahu si Tuan ini mengerti ini jahat bukan karena jahat. Ini jahat karena klik. Next. Malas. Jangan malas. Ternyata dia simpan itu bukan karena faktanya bahwa Tuhan itu memang jahat. Tidak. Karena dia malas, orang malas itu bisa pikir begini, oh yang dipikir yang jelek-jelek terus saja. Orang malas itu biasanya suka memikirkan malah yang macam-macam. Yang tidak benar. Gara-gara apa? Nganggur gitu. Tapi kalau orang rajin gak sempat mikir yang jelek-jelek gitu. Karena itu salah satu cara saya untuk mengurangi pikiran jelek gitu adalah saya menyibukkan diri. Supaya pikiran saya pakai untuk pekerjaan itu dan tidak bisa pikir yang jelek gitu. Tapi kalau kita cenderung nganggur, lalu karena malas lagi, maka pikiran kita ngelantur kemana-mana, akhirnya bisa jadi punya pikiran yang jahat. Anak Tuhan, jangan ada yang malas. Kalau begitu artinya apa? Talenta biasa dipakai untuk ilustrasi bahwa kita masing-masing itu diberi oleh Tuhan kemampuan untuk bisa berguna bagi orang lain dan bagi Tuhan. Apapun yang bisa kita lakukan. Saya mulai mikir-mikir. Saya menyaksikan dalam hidup ini anak-anak Tuhan di mana-mana karena kenalan di mana-mana. Dan kadang-kadang saya lihat ada anak remaja, anak-anak pemuda yang rajin melayani Tuhan dan melayani sesama. Ada yang tidak melayani dalam gedung gereja begini, tapi melayani di tempat lain. Kadang-kadang kita juga mikir bahwa, kalau gitu kalau saya menjalankan talenta itu, kalau dalam ibadah saya mesti terlibat dalam pelayanan. Tidak, saudara. Ibadah cuma 1 jam, 1,5 jam. Kalau semua berebut melayani dalam ibadah, nggak cukup waktunya. Tapi pelayanan adalah dalam 1 minggu, 7 hari, dalam 1 hari adalah 24 jam atau 16 jam lah, dikurangi masa tidur kita. Artinya kapan saja sebenarnya kita sedang melayani Tuhan. Saya kira saya pernah sharing, saudara. Ya, pada waktu saya masih awal dalam pelayanan, sebenarnya saya belum tamat dari sekolah saya di Sati. Tahun yang terakhir saya ditugasi untuk memimpin satu gereja kecil. Ya, yang sudah dirintis oleh hamba Tuhan yang sebelumnya, kira-kira 12 tahun sebelumnya. Ya, gereja ini adalah bangunan rumah tanpa sekat aja di tengah sawah di Mergan sana. Waktu saya menerima tanggung jawab itu, satu ibadah pertama kali saya pimpin, setelah dirintis 12 tahun yang hadir 22 orang. Oleh kemurahan Tuhan, waktu itu saya memberikan Bible study dari Kisah Rasul. Rupanya saudara-saudara itu terbakar untuk pengen jadi seperti gereja mula-mula. Akhirnya semua digiatkan oleh Tuhan untuk mencari jiwa. Menarik, saudara. 1 tahun kemudian, 12 bulan kemudian, yang ikut ibadah 45, 2 kali lipat. 1 tahun kemudian yang ikut ibadah 78, 80, hampir 2 kali lipat. Dan kemudian saya disekolahkan ke Filipina. Lalu kemudian 1,5 tahun kemudian saya dapat foto di bangunan 6x8. Jadi waktu saya tinggalkan jemaat itu, ibadah itu sudah nggak ada lagi sekat di antara saya dengan tempat duduk. Karena 6x8, 80 itu full, nggak bisa gerak orangnya.
kok Tuhan masih kembangkan lagi. Ini gereja di tengah sawah, mobil nggak bisa masuk, sepeda saja yang bisa. Ternyata digembalakan oleh teman, berkembang lagi, yang hadir 123, jadi di emperan-emperan. Gereja itu berkembang dengan baik. Nah pada waktu pertama kali saya memegang tanggung jawab itu, Tuhan baik. Tuhan membuat seorang Madura mendapatkan mimpi dari Tuhan. Dia sakit gak sembuh-sembuh, minta pertolongan dari kesehatan, dari orang-orang tua, gitu. Gak bisa sembuh. Lalu akhirnya malam-malam katanya dia didatangi oleh orang berbaju putih, penuh dengan kiloan, tangannya ditaruh di dadanya dia gitu. Lalu kemudian rasa panas, besoknya sembuh gitu. Terus dia cari tahu siapa ini gitu. Cari tahu. Waktu cari tahu, nggak ada orang yang bisa tahu. Tapi satu hari, beberapa hari kemudian, waktu lewat di rumah tetangganya, ya, tetangganya ini dulu bekas pemain kuda lumping. Waktu pas melewati, noleh, loh kok ada gambar Tuhan Yesus itu. Loh ini kok gambarnya mirip dengan yang saya lihat, diperlihatkan oleh Tuhan ya. Tuhan tuh memakai alat-alat yang ada itu. Tapi penuh kemuliaan. Lalu dia masuk ke tempat itu, dia tanya, ini gambarnya siapa gitu. Yang punya rumah takut. Waduh, dia pemain kuda lumping yang baru tobat. Lalu kemudian, gambarnya siapa? Cepat jawab gitu. Takut kalau ngomong Tuhan Yesus, takutnya ini orang Madura yang tidak kenal Tuhan itu mau apa-apa gitu. Akhirnya karena dibentak terus aku, gambarnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa? Itu loh yang kalau Minggu jam 8 pagi kami sembah di tengah sawah itu loh. Gitu. Cuma langsung pulang. Hari Minggunya tahu-tahu ada dalam ibadah. Itu seingat saya minggu kedua atau minggu ketiga saya jadi gembala di situ. Tuhan sendiri yang bawa dia. Jadi biasanya saya tanyakan siapa yang, saya cuma 22 jadi satu. Pak, kayaknya baru pertama kali datang, iya Pak gitu. Baik, nanti sesudah ibadah. Tapi saudara kami yang lain agak, kenapa orang ini kok ikut ibadah gitu, mau apa gitu. Karena pada waktu pas saya masuk ke situ itu sebenarnya ada catatan bahwa Pak tetangganya mau itu dipakai ibadah, tapi Pak RT-nya nggak mau. Jadi kita juga mikir-mikir kenapa gitu. Saya datang ke situ, saya langsung hadap Pak RT, saya katakan Pak saya ditugasi untuk membina warga di sini, tolong dibantu saya gitu aja. Lalu kemudian saya setelah kebaktian baru saya tanya kenapa kok bisa datang ini. Lalu dia cerita tadi, karena saya kemarin dulu sakit gak sembuh-sembuh, dijamah oleh Tuhan Yesus saya sembuh. Gitu. Lalu akhirnya setelah itu istrinya dibawa ikut Tuhan. Nah istrinya itu orang sederhana saja, ya. Kerjanya itu bikin karangan bunga untuk kematian, biasa dijual ke. Nah dia punya beberapa pegawai. Waktu dia jadi anak Tuhan, lalu kemudian saya biasa melakukan gini, karena orangnya cuma 22 saja, saudara. Jadi saya kenal yang datang itu siapa-siapa saja. Sehingga kalau ada orang baru saya nggak pernah, siapa yang datang pertama kali. Kalau saya ngomong gitu kan jemaat saya akan, ini cuma 22 aja nggak kenal gitu. Tapi saya, Pak, Bu, saudara pertama kali ya datang ke sini gitu. Lalu kemudian setelah gitu, terus kemudian saya tanya, siapa yang membawa gitu. Lalu selalu muncul orang. Dan saya katakan, mari kita tepuk tangan. Karena pahlawannya adalah yang membawa, bukan yang dibawa. Tepuk tangan dengan keras bagi pahlawannya. Dari 52 minggu saya gembalakan itu. Tadi kan bertumbuhnya tambahnya 23 orang kira-kira dalam ibadah. Itu rata-rata berarti tiap dua minggu ada satu orang yang datang kepada Tuhan. Dan setiap kali saya tanyakan, siapa yang pertama kali, siapa yang membawa ibu ini, siapa yang membawa orang ini? Selalu istrinya orang Madura itu yang angkat tangan. Orangnya sederhana, selalu dia yang membawa. Lalu karena itu saya masih muda, saya pikir wah mau memberikan penghargaan kepada orang ini. Sehingga akhirnya saya katakan, nanti ibu hari Kamis pimpin pujian ya gitu. Dalam itu kan kalau ibadah ada pimpin acara, biasanya disebut pengacara gitu ya. Lalu kemudian pimpin pujian gitu. Saya suruh pimpin pujian. Saudara-saudara dia tidak bakat pimpin pujian. Sehingga pada waktu pas ada kebaktian kaum wanita, dia datang ke depan,
Dia grogi, ngeredek, gak karu-karuan. Saya mempermalukan dia di depan umum. Saya pikir dulu karena saya masih muda, umur 24 tahun. Pelayanan itu ya ini, waktu ibadah ini. Tapi saya diingatkan oleh Tuhan, kamu ya, kenapa kamu pikir begitu? Kamu pikir dia belum melayani? Dia sudah melayani. Mungkin yang melayani dalam ibadah itu dalam 1 minggu hanya melayani 1 jam. Bahkan bagiannya dia mungkin cuma 15 menit. Tapi orang ini setelah ibadah dia terus menerus melayani aku. Karena dia terus menerus cari jiwa. Nanti di surga kayaknya akan ada surprise, kejutan. Orang-orang yang tidak kelihatan melayani. Mungkin saja orang-orang itu adalah rajin cari jiwa. Mungkin saja orang itu rajin mendoakan pekerjaan Tuhan. Mungkin saja orang itu rajin berkorban. Dan kita nggak pernah tahu. Tapi mari kita pakai talenta kita. Untuk meluaskan kerajaan Allah. Sementara kita masih hidup di muka bumi. Itu berarti kita siap untuk menyambut kedatangannya kali yang kedua. Nggak perlu harus dilihat orang antara kita dengan Tuhan saja. Puji Tuhan. Yang ketiga, jangan malas ya tadi ya, rajin melayani Tuhan. Enggak perlu dibatasi oleh pertemuan ibadah. Tapi kapan saja. Lalu kemudian yang ketiga, ada perumpamaan di pasal ayat 31 sampai ayat 46. Perumpamaan apa itu? Firman Tuhan kalau kita baca seluruhnya itu, ceritanya kan waktu itu dia katakan di akhir zaman nanti semua orang akan datang kepada dia, lalu Tuhan akan pisahkan sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kiri adalah para kambing-kambing, sisi kanan adalah para domba-domba. Lalu Tuhan kemudian berbicara, wah kalian saya pisahkan. Lalu kemudian yang kambing-kambing itu mau dimasukkan ke dalam penghukuman, lalu yang kambing-kambing bertanya, kenapa Tuhan kok kami ada di sini gitu? Oh iya, karena pada waktu aku lapar kamu gak beri aku makan gitu kan. Kalau aku haus kamu gak beri minum, waktu aku sakit kamu gak kunjungi aku, waktu aku dalam penjara kamu gak ini, waktu aku telanjang kamu gak beri aku pakaian gitu. Lu kapan kami lihat Tuhan gitu? Ya pada waktu kamu melihat orang yang paling hina, yang kamu pandang rendah, itu sebenarnya kamu sedang melihat aku. Firman Tuhan dikatakan di dalam teks ini dinyatakan apa? Mulai ayat 40. Firman Tuhan, lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah atau kapankah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka Tuhan akan menjawab mereka. Tuhan itu menjawab, aku berkata kepada kalian, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam hidup yang kekal. Apa maksudnya? Hanya orang yang next. Hanya orang yang sombong, yang gak mau melayani yang hina. Dan kesombongan itu kadang-kadang susah diketahui, karena biasanya sikap dalam hati. Orang bisa beraksi seperti orang rendah hati, tapi sebenarnya hatinya sombong juga bisa tahu. Tapi wujud dari orang yang sombong pada umumnya adalah dia kurang bersedia atau tidak bersedia melayani orang yang lebih hina. Kalau ada orang yang lebih terhormat, dia sangat menghormati, dia mau melayani. Tapi begitu lihat orang yang hina, kenapa? Apalagi yang paling hina yang tidak bisa membalas. Biasanya agak enggan untuk melayani. Tapi pelayanan yang sesungguhnya, kalau kita baca dalam kitab 2 Timotius, adalah justru kepada mereka yang tidak mungkin bisa membalas kebaikan kita. Itu adalah pelayanan yang justru paling bagus. Hanya orang yang tidak sombong yang mau melayani orang-orang yang paling hina. Biasanya kalau ada orang terhormat, kita buru-buru mau melayani, ngambilkan air, ngambilkan ini gitu. Tapi coba kalau ada orang yang kita pandang hina, betul? Kita nggak mikir,
Aduh, aku harus memberi minum kepada orang itu. Aku harus menyiapkan piring kepada orang itu. Biasanya jarang. Bisakah hari ini kita menjadi seperti Tuhan Yesus yang walaupun sangat terhormat, turun ke dalam dunia yang paling hina dan melayani kita. Orang yang seperti itu dianggap yang paling siap untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Biarlah Tuhan akan mengurus hati kita masing-masing sehingga kita tidak sombong, dan ciri dari ketidaksombongan yang sejati adalah siap untuk melayani bagi mereka yang dianggap paling hina, yang mungkin sepanjang hidupnya tidak akan pernah bisa membalas sedikit pun pada pelayanan kita. Justru cari yang seperti itu. Saya dan istri sangat diberkati ketika diajak oleh Bu Yani Lim untuk menjalankan pelayanan kasih Bethesda. Karena pelayanan kasih Bethesda mengambil orang-orang di bawah kolong jembatan yang sudah tidak ada keluarga, lalu kita taruh di panti kita dan kemudian kita layani mereka. Kita melayani mereka-mereka yang terpidana mati, mereka-mereka yang dalam penjara, yang pada umumnya orang lihat langsung merendahkan mereka. Kami belajar untuk melihat mereka sebagai orang yang penjelmaan dari Tuhan Yesus dan perlu dilayani. Sehingga saya pernah mendampingi terpidana mati Ibu Sumiarsih di Surabaya. Saya bukan mengatakan sudah melakukan itu, tapi tempat itu menjadi tempat pembelajaran saya untuk belajar menghormati orang apapun, siapapun dia. Karena dia adalah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Moga-moga kita mulai hari ini mencari yang di bawah kita dan bukan mencari yang di atas kita. Dan layani mereka dengan setulus hati seperti Tuhan Yesus turun dari surga. Kita semua itu di bawahnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kayaknya begitu mengutamakan kita sampai dia memberikan yang terbaik, yaitu hidupnya sendiri bagi kita. Marilah kita memberikan kepada mereka yang terbaik. Kalau perlu nanti kita sediakan hidup kita bagi mereka. Dan dengan itu kita adalah orang-orang yang siap menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Menarik, Tuhan Yesus memberikan kepada kita nasihat melalui perumpamaan. Jangan bodoh, tapi hiduplah benar. Yang kedua, jangan malas, karena malas cenderung berpikir jahat. Mari kita rajin melayani terus. Dalam ibadah, tidak dalam ibadah, melayani orang terus. Dan pelayanannya kalau bisa jangan pilih-pilih. Terutama justru pilih pelayanan kepada mereka yang kemungkinan tidak bisa membalas kebaikan kita. Justru itu murni sekali motivasi kita hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kita berdiri sama-sama menyanyi lagu yang kuno yang sangat kita sukai. Oh Yerusalem, kota mulia. Oh Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Tidak ada di antara kita yang tahu
hari depan atau masa depan. Setan pun juga nggak tahu, hanya Tuhan saja yang maha tahu. Tetapi syukur Tuhan memberitahu kepada kita ciri-ciri orang yang siap untuk menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan kalau kita sekaliannya sudah merenungkan firman tadi, mungkin saja ada di antara kita yang katakan, Tuhan, aduh, kayaknya dengan kekuatan saya sendiri, saya nggak sanggup Tuhan. Tapi Tuhan menyediakan pertolongan. Dan Tuhan membuka tangannya bagi kita. Kalau pagi hari ini ada di antara kita yang seolah-olah dalam hati kita katakan, Tuhan, tolonglah saya. Supaya saya jadi orang yang siap untuk menyongsong kedatangan-Mu kali yang kedua. Dengan pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan ulurkan tangan, kita juga ulurkan tangan pada Tuhan. Dengan mengangkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan, tanda bahwa kita mengatakan, Tuhan, dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak sanggup. Saya perlu pertolongan-Mu. Menyanyi lagu ini bagian refrennya, dan kita nyanyi bersama-sama sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Sekali lagi, tak lama lagi. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Kami yang dalam surga, kami datang kepadamu. Tuhan, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Karena kami tahu dengan kekuatan kami sendiri kami tidak sanggup. Tapi kami bersyukur di dalam Engkau selalu tersedia pertolongan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami sanggup menjaga hidup kami benar. Tolonglah kami supaya kami selalu rajin melayani Engkau dan sesama. Tolonglah kami supaya pada waktu kami melayani, kami tidak membeda-bedakan orang. Justru kami mau mencari pelayanan kepada mereka-mereka yang dipandang hina dan dipandang rendah. Karena di sana ada Tuhan Yesus yang perlu kami layani. Terima kasih untuk pesan-pesan-Mu ini ya Tuhan. Membuat kami dapat tahu bagaimana kami mempersiapkan diri menyongsong kedatangan-Mu kali yang kedua. Ini adalah anugerah Tuhan. Segala puji hormat kami berikan pada Engkau karena Engkau yang patut menerimanya. Dan kami mau dapatkan pertolongan Tuhan untuk menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan akan dikuduskan, dimuliakan. Hamba-Mu berhenti berbicara, hamba menyerahkan ini kepada Roh Kudus untuk berbicara kepada kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan semua yang setuju, sama-sama kita katakan, amin. Kami persilakan saja. Ya Tuhan, hadirat
Hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.